Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu hormat dan bertanggung jawab. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel 22 ayat pertama sampai dengan keempat. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Pada waktu itu, Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh, karena iri hati Saul terhadap Daud, sebab Daud disertai Tuhan. Daud terpaksa hidup dalam pelarian dan dia harus berpindah-pindah melarikan diri dari satu persembunyian ke persembunyian lainnya. Hanya sekedar untuk tidak terdeteksi dan dibunuh oleh Saul. Daud bahkan masih belum mengetahui akan jadi seperti apa nanti hidupnya. Apa yang hendak Tuhan perbuat baginya? Akankah dia ditolong Tuhan dan diberi kelegaan? Atau akankah dia selalu menjadi buronan di dalam pelarian? Sekalipun dia sudah menerima pengurapan raja lewat Samuel, semua itu menjadi tidak jelas dan penuh tanda tanya. Pernahkah saudara berada di posisi seperti Daud saat itu? Masa depan tidak jelas, hidup ketakutan, janji Tuhan memang ada, namun kenyataan berbeda dengan janji. Keluar rumah takut bertemu orang karena dikejar hutang. Ketika telepon berbunyi, kita menjadi sangat cemas dan berdebar-debar. Hidup lebih penuh kecemasan dan ketidakpastian daripada harapan. Daud ada di posisi itu saat itu. Namun demikian, coba perhatikan apa yang Daud kerjakan di dalam tekanan seperti itu. 1 Samuel 22 ayat ketiga sampai dengan keempat. Dari sana, Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Bukankah Daud sedang susah? Bukankah dia sendiri harus berlari dan bersembunyi dari satu tempat ke tempat lainnya karena hendak dibunuh oleh Saul? Daud terancam setiap saat, tidak punya tempat berlindung, tidak ada cukup bahan makanan. Namun dia masih memperhatikan kesejahteraan ayah dan ibunya. Bukankah ayahnya Isai selalu menempatkan Daud sebagai anak yang tidak masuk hitungan? Ingat ketika Samuel hendak mengurapi salah seorang anak Isai, semua satu persatu dipersilakan hadir di hadapan Samuel, kecuali Daud. Daud bahkan tidak diperhitungkan, dilupakan, sampai Samuel sendiri yang bertanya, "Apakah cuma ini anak-anakmu? Oh, masih ada satu si bungsu. Dia disuruh mengembalakan domba di saat perjamuan penting seperti ini." Ayahnya sendiri tidak menganggap Daud. Kenapa Daud harus peduli kepada ayah ibunya? Apalagi dia sendiri sedang dalam keadaan terjepit seperti saat itu. Bukankah 3 kakak-kakaknya yang tertua adalah prajurit Saul yang ternama? Eliab, Abinadab, dan Syama. Kenapa bukan salah satu dari mereka yang merawat dan memperdulikan nasib kedua orang tua mereka? Kenapa justru Daud si bungsu yang sedang susah dan dalam pelarian? Itulah kualitas langka yang ada pada Daud.
ada rasa hormat dan tanggung jawab yang membuahkan kepedulian dari Daud terhadap orang tuanya, tanpa mempermasalahkan masa lalu, tanpa merisaukan dirinya sendiri. Kualitas langkah inilah yang Tuhan lihat pada Daud ketika dia berkata kepada Samuel, "Aku melihat hatinya." Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih, Bapa Sorgawi, aku sungguh bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dan tuntunan-Mu hari ini. Ajari aku untuk selalu menjadi pribadi yang siap dibentuk. Amin. Jesus loves you, and so do I.